Oke, sudah. Oke. Ya, silakan. Silakan, Neng. Ya. Maaf Ibu, sebentar saya belum bisa berbagi layar karena makinya masih itu. Sebentar, kita bisa bantu. Oke. Ya, sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, Bapak Dr. Abdurrahman Wisno sebagai Ketua Penguji, Kokom Komari PD sebagai penguji, Bapak Dr. Ari Jumanan sebagai dosen pembimbing saya. Pada hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Guru PAUD Humairah dalam Membentuk Generasi Qur'ani yang Berkualitas. Latar belakang, dengan perkembangan zaman yang saat ini dapat kita lihat bahwasannya anak-anak pada zaman sekarang lebih suka memegang smartphone daripada Al-Quran. Dan di kampung Kubang juga ada beberapa PAUD yang seperti PAUD Salsabila, PAUD Humairah, dan beberapa TK. Tidak ada yang lebih fokus kepada pendidikan karakter Qur'ani selain PAUD Humairah, seperti yang dilakukan PAUD Humairah. Bahkan di PAUD Humairah, beberapa santri ada yang sudah hafal juz. Rumusan masalah, berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti memfokuskan penelitian pada upaya guru PAUD Humairah dalam membentuk generasi Qur'ani yang berkualitas, yaitu bagaimana upaya guru PAUD dalam membentuk generasi Qur'ani yang berkualitas. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya guru PAUD dalam membentuk generasi Qur'ani yang berkualitas. Yang ketiga, apa solusi guru PAUD Humairah dalam mengatasi hambatan dalam membentuk generasi Qur'ani yang berkualitas. Tujuan penelitian, berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini yaitu: 1. Untuk dapat mengetahui upaya guru PAUD Humairah dalam membentuk generasi Qur'ani yang berkualitas. Yang kedua, untuk dapat mengetahui peran guru PAUD Humairah dalam membentuk generasi Qur'ani yang berkualitas. Dan yang ketiga, untuk dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk generasi Qur'ani yang berkualitas Qur'ani. Adapun metode penelitian, menggunakan metode kualitatif yang mana untuk mengetahui kondisi alamiah, natural setting, dan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran Al-Quran. Faktor pendukung meliputi lingkungan Islami di sekitar PAUD Humairah, peran orang tua dalam mendukung pembelajaran Al-Quran, serta keberadaan guru berkualitas. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya motivasi dan konsistensi siswa, pengaruh teknologi yang mengalihkan perhatian, dan kurangnya pengawasan orang tua. Saran, diperlukan peningkatan kerjasama antara PAUD Humairah dan orang tua dalam mendukung pembelajaran Al-Quran di rumah. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran Al-Quran perlu dioptimalkan dengan bijak. Yang ketiga, guru-guru di PAUD Humairah perlu menjalani pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam metode pembelajaran Al-Quran yang efektif. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bapak. Ya, baik, dari awal jangan dimatikan. Kita mulai dari awal ya. Kita lihat dari awal judulnya. Ya, dilihat slide-nya.
ya di awalnya. Oke, yang ini ya dari awal lagi saya melihat. Sebenarnya secara umum ya standar untuk yang dengan yang kemarin-kemarin itu sudah sama ya, sudah cukup bagus juga ini sebenarnya gitu ya. Upaya guru PAUD Humairah dalam membentuk generasi Qurani yang berkualitas. Nanti tulisan PAUD-nya itu ditulis lengkap ya, pendidikan anak usia dini. Kalau dalam kurung boleh PAUD ya kalau di judul. Kemudian generasi Qurani yang berkualitas. Nah, definisi kualitas ini sebenarnya perlu dijelaskan gitu ya, perlu dijelaskan bagaimana sebenarnya definisi dari berkualitas itu gitu. Sebaiknya kalau mau saya sih saran saya mendingan langsung di ini aja ya, upaya guru PAUD ya atau upaya guru pendidikan anak usia dini dalam membentuk generasi Qurani di PAUD Humairah gitu, atau upaya guru dalam membentuk generasi Qurani di pendidikan anak usia dini Humairah. Sebutkan nama kotaknya. Jadi kualitas itu kadang dia masih belum belum jelas kualitasnya itu seperti apa, jumlah atau apa gitu ya, dibandingkan dengan yang lain. Jadi untuk terhindar dari kata-kata kualitas lebih baik dihilangkan saja. Oke, lanjut. Next slide. Slide berikutnya. Ya, latar belakang ini sebenarnya cukup bagus, tapi tadi kemudian ada sedikit statement yang menurut saya agak sedikit kurang tepat ya, ketika menyebutkan yang lainnya itu kurang fokus, kemudian juga hanya Humairah gitu ya, PAUD Humairah. Ini perlu data gitu ya, jadi tidak boleh memberikan statement, terutama statement yang negatif nih kepada lembaga lain gitu ya. Nah, ini perlu dijelaskan. Kemudian jangan lupa penulisan EYD juga penting, yang di skripsinya juga sama tuh ya. Misalnya penulisan di situ dan D-nya kecil, jangan di awal itu jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Kemudian kubang itu kan kata kampung ya, kata tempat, berarti K-nya itu besar gitu ya. Kemudian TK di awal ya tulis taman kanak-kanak. Kemudian PAUD itu kalau dia adalah abbreviation berarti dia PAUD-nya itu adalah besar gitu ya. Jadi pastikan seperti itu. Kemudian smartphone itu pakai smartphone. Nah, jadi typing errornya perlu dilihat lagi, terutama nanti di skripsinya. Oke, ini tiba-tiba langsung dengan ya, salah sekali ya, jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat gitu ya. Ini juga deskripsi tadi sudah disebutkan oleh Ibu dosen juga. Next slide berikutnya. Ya, latar belakangnya singkat sekali nih ya. Nah, di sini rumusan masalah gitu ya. Jadi bagaimana upaya guru, seperti tadi dibalik aja ya. Bagaimana upaya guru dalam membentuk generasi Qurani di PAUD Humairah nama kota gitu ya. Kedua, faktor pendukung boleh lah ya, pilih aja salah penghambat, pendukung dan penghambat. Kemudian juga solusi ya. Jadi kalau saya lebih senang bagaimana sebenarnya, kalau jadi jangan hanya apa saja. Kalau apa itu terlalu deskriptif dan sangat singkat jawabannya. Apa ini, bagaimana langkah-langkahnya gitu ya. Oke, next slide berikutnya. Ya, di berikutnya itu ada tujuan. Saya lebih senang jangan menggunakan kata mengetahui, tapi ganti semuanya dengan menganalisis. Minimal itu adalah menguraikan atau mendeskripsikan, tapi saya lebih cenderung menggunakan kata-kata menganalisis gitu ya. Jadi bukan hanya mendeskripsikan saja, tapi juga menganalisis. Ini sudah benar, Y-nya itu jangan besar, Y-nya itu kata sambung, semuanya kecil gitu ya. Kemudian saran saya sih ya berkualitas Qurani saja, nggak usah pakai berkualitas. Ada pengulangan, membentuk generasi Qurani yang berkualitas Qurani. Seperti apa gitu ya? Ya udah generasi Qurani aja, nggak usah pakai berkualitas Qurani gitu ya, karena udah jelas kan generasi Qurani disebutkan tuh di bab yang kedua. Next slide berikutnya lagi ya, kita lihat dari slide berikutnya ya. Slide berikutnya silakan ya. Tadi tentang tiba-tiba langsung ke hasil ya. Di metode penelitian di sini observasi partisipan, ingat ini harus tahu nih partisipan itu apa gitu ya. Kemudian juga interview, nggak pakai you kayaknya itu ya. Itu kayaknya interview, jadinya itu diperbaiki tulisannya. Itu juga harus italic, harus miring, kata asing, termasuk juga natural setting. Itu nggak ada alasan tuh untuk N-nya besar, S-nya besar. Jadi EYD itu wajib diperhatikan, yaitu teknik atau teknik itu juga nanti diperbaiki ya. Kemudian ini dalam observasinya berapa kali, interviewnya ini gurunya ada berapa? Ada 15, Pak. Yang diambil wawancara berapa orang? 2. Oh, kenapa hanya 2 saja? Karena Pakai yang siapa tuh? Pakai teori siapa ngambil 2? Kenapa ngambil 2? Pakai teori siapa? Nah, siapa coba? Harus tahu, nggak bisa. Aduh, 2 ini harus diulang nih skripsinya kayaknya nih, harus datang lagi nih. Di mana sih, Humairah? di Altafit, Pak.
di Altafut ya berarti Cilengsi ya? kan? Iya, Cilengsi. Cilengsi ya, datang ke Cilengsi lagi nih. Tinggalnya di mana nih, Damini sekarang? oh sekarang lagi di Cikarang, Pak. Cikarang ya, dekat lah. Cikarang itu harus diperbaiki lagi nih, nambah lagi nih. Oke, lanjut. Dokumentasinya itu pakai apa gitu ya? Apakah pakai buku pedoman atau apakah pakai absensi? Pakai apa itu dokumentasi? Jangan pakai rekaman, udah nggak pakai rekaman, apalagi pakai tape recorder segala, udah nggak zaman itu ya. Pakai handphone biasanya itu, smartphone. Oke, lanjut. Ini metodenya, wawancaranya tadi 2 orang kurang ya. Hasil penelitian tadi kok jadi beda? Ini hanya faktor pendukung dan penghambat, kurang nih. Ya, jadi hasil penelitian pertama itu adalah tadi ya pakainya itu adalah apa tadi kata judulnya apa? Menggunakan apa tuh? Upaya guru PAUD. Berarti upaya guru PAUD itu seperti apa? Tapi kalau cuma 2 orang ya, berarti kita cuma 2 orang doang itu, gitu ya. Tidak, walaupun dia kualitatif, tapi apa namanya sampel, walaupun dia bukan sampel sebenarnya case-nya itu narasumber, bukan responden ya. Kalau responden itu kuantitatif, kalau kualitatif itu adalah narasumber. Narasumber itu harus representatif. Kalau 15 ya minimal itu 5 gitu ya. Itu udah minimal banget itu. Itu pun juga dalam model purpose sampling, jadi tidak asal ngambil ya. Jadi dalam sampling itu pakai snowball sample ataupun juga bisa juga pakai purpose sampling. Oke, ini perlu ditambahkan. Kalau tadi 2 berarti jawabannya 2, rumusan masalah 2 ya. Jadi 2 saya tadi 3 ya. Pertama itu adalah upaya, kedua adalah faktor penghambat ya, penghambat dan juga pendukungnya, ketiga itu adalah solusi. Berarti harus hasil penelitian itu adalah wajib 3. Oke, lanjut. Ya, belum saran ini tadi hasil penelitian dengan kesimpulan beda. Ya, jadi nanti kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah bahwa nomor 1 upaya guru guru PAUD Humairah atau upaya guru dalam meningkatkan mewujudkan generasi Qurani di PAUD Humairah, itu upaya nomor 1. Yang kedua adalah bagaimana penghambat dan pendukung. Yang ketiga adalah solusi yang diberikan oleh guru. Gurunya berarti jangan 2, kalau perlu 15 ya semuanya aja ditanya satu-satu. Ini sama dengan yang sebelumnya sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah belajar bagaimana membuat penelitian yang baik dan benar sesuai dengan prosedur berdasarkan teori yang ada. Berarti intinya adalah harus belajar lagi banyak terkait dengan bagaimana cara menganalisis data, mendeskripsikan dan juga mencari solusi. Terima kasih, itu dari saya. Maaf Pak, ralat untuk gurunya itu ternyata ada 5. Ada 5, berarti tambah lagi ya, 5 lagi lah biar 10. Jadi jangan 5, tambah lagi ya. Bukan, maksudnya seluruh guru yang ada di PAUD itu ada 5 orang. Jadi yang saya wawancara 2. Berarti 5-5-nya itu namanya sampel jenuh. Jadi harus dipakai semuanya tuh. Tinggal telepon aja, pakai telepon aja juga boleh. Yang penting ada buktinya. Kalau perlu dia tanda tangan bahwa dia pernah memang diwawancara dengan telepon. Ya 5 ya ditanda tangan semuanya. Di ini semuanya aja ditanya-tanya. Gimana sih upaya mereka? Hambatannya apa? Ininya apa gitu. Sayang lah ya kalau cuman 2 orang gitu ya. Kan pada kenal. Coba aja dulu ya. Kalau nggak bisa ya udahlah kita serahkan ke Bu dosen gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Oke, terima kasih Pak Dr. Misna yang sudah secara detail menjelaskan keterkaitan isi daripada skripsi Ananda Damini. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi. Tapi alhamdulillah sudah ada usaha. Mungkin ke depannya harus lebih baik lagi ya gitu. Sama saya juga dari Bapak tadi sudah dijabarkan semuanya. Mungkin sedikit dari saya untuk Damini, saya hanya ingin mendengar hasil dari kamu observasi di sana, hasilnya apa? Oh. Iya. Menurut hasil observasi yang saya lakukan, yaitu menunjukkan bahwa PAUD Humairah itu menggunakan metode El-Tahfidz dalam pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan cerita dan nyanyian. Oke, itu saja. Upaya gurunya seperti apa? Upaya gurunya Iya, gurunya ngapain gitu. Biar tadi meningkatkan kualitas itu generasi Qurani. Wawancara nggak nih? wawancara, Pak. Ya udah lanjut. Oke.
Adapun upaya guru tadi sebagai motivator dan juga sebagai pelatih, penilai, dan pembimbing bagi anak-anak di PAUD Humairah. Itu bukan upaya, itu adalah fungsi. Fungsi Fungsi guru itu. bukan upaya. Oke, Atau daya oke upaya cukup. kali. Baik, mungkin cukup ya Pak karena waktu Ya, udah nah, harus cukup. berganti lagi. Hmm. Untuk Ananda Damini, terima kasih banyak. Silakan ditutup ya. Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak Dr. Abdurrahman Misno sebagai Ketua Penguji, Ibu Kokom Komariah MPD sebagai penguji, dan Bapak Dr. Adri Jumanan sebagai dosen pembimbing saya yang telah bersedia menguji saya pada sidang skripsi ini. Mohon maaf atas tingkah laku dan ucapan saya yang kurang berkenan di hadapan Bapak dan Ibu, termasuk segala jawaban yang saya berikan. Selanjutnya, saya akan menerima dan merevisi kembali semua masukan, saran, dan kritik terhadap skripsi saya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sukses. Terakhir ya Pak, peserta yang terakhir. Oke, terakhir ya yang saya ya. Itu sudah selesai. Ya. Oke.